Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ame Amelia Sarina. Di video kali ini Mbak Ame mau buat nastar keju. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ame Amelia Sarina, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin. Lalu masukkan 50 gram gula halus. Lalu ini saya ayak supaya tidak ada gula yang bergerindil. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika diaduk menggunakan mixer sebentar selama 1 menit dengan speed rendah. Cukup sampai tercampur rata saja ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Masukkan 2 butir kuning telur. Saya gunakan ukuran sedang. Lalu ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini saya tambahkan 50 gram susu bubuk. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan 350 gram tepung terigu. Ini saya gunakan tepung terigu pro rendah. Ini sambil diayak sedikit demi sedikit agar tidak ada yang bergerindil. Lalu tambahkan 20 gram tepung maizena. Lalu ayak secara bersamaan. Kemudian aduk kembali adonan hingga tercampur rata dan kalis. Kemudian ini saya bersihkan whisk dengan sendok nasi seperti ini. Karena saya ingin ganti untuk mengaduk adonan menggunakan sendok nasi saja supaya lebih mudah dalam mengaduk ya teman-teman. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, kemudian masukkan 20 gram keju parut. Lalu aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, ambil sedikit adonan, lalu pulung adonan membentuk bulatan. Kalau adonannya sudah bisa dipulung seperti ini, tandanya adonannya sudah kalis dan bisa langsung dicetak. Ini saya sudah siapkan isian selai nanas yang sudah dipulung seperti ini. Ambil sedikit adonan, supaya adonannya sama besar, ini saya ambil menggunakan sendok takar. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 7,5 gram.
Untuk selainya sendiri sekitar 2,5 gram. Jadi total berat setiap bulatan kue sekitar 10 gram ya teman-teman. Kemudian ambil adonan, lalu pipihkan seperti ini. Lalu masukkan selai di dalamnya. Kemudian bulatkan adonan hingga bentuknya mulus. Setelah dibulatkan, letakkan adonan di atas sarang panci seperti ini. Ini sarangnya tanpa dioles dengan margarin ya teman-teman. Setelah adonan selesai dibulatkan, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan wajan kurang lebih 10 menit dengan api sedang cenderung kecil, lalu taruh sarang panci berisi adonan di atas wajan. Ini saya sudah siapkan tusuk sate seperti ini. Ini kita taruh seperti ini. Tusuk sate ini bertujuan agar ada lubang udara saat dipanggang. Panggang selama 10 menit sebelum dioles dengan kuning telur. Setelah sudah 10 menit dipanggang, buka tutup panci, kemudian keluarkan sarang berisi adonan dari wajan. Ini kita taruh di atas cooling rack seperti ini. Biarkan sebentar hingga kuenya hangat, baru dioles dengan kuning telur. Setelah kuenya hangat, olesi permukaan kue dengan kuning telur. Setelah selesai dioles, ulangi olesannya 1 kali lagi. Jadi oles lagi supaya warna kuning telurnya kelihatan lebih terang. Lalu taburi permukaan kue dengan keju yang telah diparut. Lakukan hal yang sama sampai adonan selesai dioles dan diberi topping. Setelah ditaburi dengan keju parut, ini siap untuk dipanggang kembali. Masukkan sarang panci ke atas wajan, panggang dengan api sedang cenderung kecil dengan waktu 15 menit sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai kuenya matang. Setelah 15 menit dipanggang, buka tutup panci. Ini warna kuenya sudah kuning kecoklatan, tandanya kuenya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan kue dari wajan. Biarkan hingga kuenya dingin. Sambil menunggu kuenya dingin, lanjut panggang sisa adonan. Setelah kuenya dingin, susun kue di dalam toples atau wadah tertutup rapat supaya kuenya tetap renyah dan tahan lama. Ini dia nastar kejunya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Kuning telurnya nggak retak,
Bagian bawahnya juga nggak gosong. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat kuenya udah kering, nggak basah lagi, matangnya merata. Bismillah. Ini enak banget, mantep ya teman-teman. Rasanya gurih dan krenyes-krenyes di mulut, kejunya berasa. Dan rasa selainya ini enak banget ya. Jadi rasa nastar itu tergantung dengan selainya. Bisa dilihat ini teksturnya lembut banget, rasanya enak banget ya, mantep. Ini saya nyicipinnya nggak cukup satu ya teman-teman, karena ini bener-bener enak. Ini kering dan ini gurih, empul gitu, selainya itu maknyus, enak banget ya teman-teman. Perpaduan rasa gurih dari kejunya itu dan manis dari selainya buat kue nastar ini jadi enak banget. Rasanya premium, persis kayak nastar mahal. Rasanya enak banget, mantep, recommended.